Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Hostage Missing Celebrity. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Hwang Jung-min adalah aktor legendaris Korea Selatan dengan kemampuan akting yang luar biasa. Bahkan film terbarunya mampu memperoleh 50 juta penonton dalam kurun waktu sangat singkat, sehingga membuatnya semakin populer. Suatu malam, Jung-min baru saja menghadiri konferensi pers untuk film terbarunya. Malam itu ia memutuskan pulang sendirian karena si manajer masih mempunyai urusan lain. 니도 고생했으니까 매니저 동생들이랑 2차 가서 재밌게 놀아. 네. Di tengah perjalanan, Jung-min singgah di sebuah swalayan langganannya. 안녕하세요. Di sini si penjaga sempat membicarakan kasus yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai penculikan di sebuah kafe bernama Namyangju. 그 카페 사장이랑 카페에서 일하던 알바생도 같이 실종됐대요. Setelah ngobrol singkat, kemudian Jung-min minum obat di sana. Seperti sudah menjadi kebiasaan, ia menitipkan mobilnya di depan swalayan dan hendak menuju suatu tempat dengan jalan kaki. Saat keluar dari swalayan, Jung-min mendapati mobilnya sedang digerayangi oleh orang tak dikenal. Jelas hal ini membuatnya kesal, apalagi ketika orang tersebut seperti merencanakan hal buruk. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Lalu ketiga orang ini pergi begitu saja. Namun ketika Jung-min berjalan seorang diri, tiba-tiba tiga orang tadi kembali untuk melakukan penculikan. Berpindah ke markas para penculik, Jung-min masih belum percaya kalau sedang diculik dan ia menganggap bahwa ini hanyalah prank. 이거 몰래카메라야? 니들 유튜버 뭐 그런 거지? Tetapi anggapannya itu salah besar. Di sana juga tampak seorang wanita bernama Soyun, yaitu karyawan kafe yang sebelumnya sempat dibahas oleh penjaga swalayan. Semua penculik di sana berjumlah 5 orang. Di antaranya adalah Byul, satu-satunya wanita di kelompok itu, si botak Dong-hun, si muka datar Hyung-rok, si paling tua Yong-tae, serta Choi sebagai ketua dari kelompok penculik paling kejam di kota itu. Tujuan penculikan ini tidak lain adalah uang, namun dengan nominal yang sangat besar. Bahkan, pemilik kafe yang sebelumnya diculik bersama Soyun sudah dibunuh karena ia tidak mampu membayar sesuai permintaan para penculik. Melihat Soyun juga akan dibunuh, Jung-min langsung menghentikannya. Ia pun akan membayar 7 miliar won untuk menebus dirinya sendiri serta Soyun. Tapi menurut Choi, ia bisa mendapatkan lebih dari itu, sehingga mereka sepakat dengan nominal yang jauh lebih tinggi. Tak lupa Choi memberikan sebuah ancaman serius. Apabila sampai jam 10 di malam selanjutnya uang belum didapatkannya, maka ia akan membunuh semua sandera. Beralih ke seorang detektif bernama Yuna, di mana ia sedang menangkap seorang gangster yang diduga berkaitan dengan para penculik pemilik kafe. Diketahui kalau si gangster bernama Beng ini telah meminjamkan truknya untuk dipakai si botak Dong-hun dalam aksi penculikan. 공범이에요. 저 형사님들 저는요 염도근이 그 개새끼한테 차판 거밖에 없는데. Detektif Yuna mengatakan kalau kasus penculikan ini sangatlah serius, di mana sebelumnya si pemilik kafe Namyangju dibunuh dengan sangat kejam. 8천만 원밖에 못 받았다고 가족한테 시체 17토막을 보냈대요. Lalu Beng juga diberikan sebuah peringatan. 야, 생각나는 거 있으면 다 풀어라. 납치 공범으로 시쳐 넣기 전에. Untuk bisa menguras uang di rekening Jung-min, dibutuhkan sebuah kartu OTP. 어떻게 찾으라고? 집에 가서 카드 가져가세요. 어차피 지금 집에 아무도 없으니까. Jadi mau tidak mau, Choi serta Young-rok akan mengambil kartu tersebut di rumah Jung-min.
내가 밤 10시까지 안 오면 둘 다 죽여. Sementara para penculik lainnya seperti mempersiapkan sesuatu. Saat hari mulai pagi, Detektif Yuna kembali mendapatkan petunjuk soal ketua dari kelompok penculikan yang tidak lain adalah Choi. Ia pun akan memulai penyelidikan dari rumah Choi. Kembali ke markas penculik, Byul malah asik nananina dengan Dong-hun, sedangkan Yong-tae mengintip dari balik pintu. Jung-min memanfaatkan kesempatan ini dengan hendak mengambil pecahan beling untuk membuka ikatannya. Tetapi ia malah terjatuh. Suara itu pun mengundang perhatian Byul. Ia mendapati Yong-tae yang sedang mengintip, lalu bergegas menuju ruangan Sandra. Dan saat Byul sampai di sana, untunglah Jung-min sudah kembali ke posisi semula. Di sisi lain, Detektif Yuna sudah sampai di rumah Choi. Tetapi di luar dugaan, ia malah menemukan seekor mayat manusia yang sudah membusuk di sana. Sedangkan Choi sudah sampai di rumah Jung-min. Ia sempat menggasak beberapa barang berharga di sana, namun ia tidak menemukan kartu OTP-nya. Lantas, Dong-hun diperintahkan untuk mencekik Jung-min supaya mau buka mulut. Jung-min pun baru ingat kalau semalam kartu itu tertinggal di swalayan bersama sebuah kunci mobil. Alhasil Choi bergegas pergi dari sana bersamaan dengan kedatangan manajernya Jung-min. Si manajer ini datang karena belakangan Jung-min tidak bisa dihubungi, tetapi di dalam sana ia hanya mendapati ruangan kosong berantakan. Lantas kejadian ini dilaporkan kepada polisi sebagai kasus penculikan. Di sini Detektif Yuna yang memang menangani kasus penculikan akhirnya melihat Choi di rekaman CCTV rumah Jung-min. Ia pun yakin bahwa ini masih satu kasus dengan penculikan pemilik serta karyawan kafe Namyangju. Kembali ke Jung-min, penyakit jantungnya tiba-tiba kambuh sehingga membuat para penculik panik. Pada awalnya Dong-hun masih tidak percaya. Namun melihat Jung-min seperti sekarat bahkan sampai ngompol, mau tidak mau ia harus membelikan obat sesuai petunjuk Soyun. Ternyata memang benar bahwa Jung-min meninggalkan kartu serta kuncinya di swalayan semalam. 아무리 매니저라고 하셔도 키를 그냥 드릴 순 없어요. 무슨 일 생기면 나만 덤탱이 쓰는 거예요. Tapi sudah pasti si penjaga tidak akan memberikannya begitu saja. Alhasil Choi menelpon Dong-hun untuk disambungkan kepada Jung-min. Namun seketika ia marah besar karena tahu kalau Dong-hun meninggalkan markas dengan alasan membeli obat untuk Jung-min. Di sini Choi sangat yakin bahwa Jung-min sedang berusaha mengelabui mereka dan menyuruh Dong-hun segera kembali. Merasa tidak punya pilihan lain, Choi kembali masuk ke dalam untuk menghabisi si penjaga swalayan, lalu mengambil kartu milik Jung-min di meja kasir. Sekarang markas para penculik benar-benar sepi, di mana Yong-tae yang hanya berjaga sendirian tampak sangat panik, sehingga Soyun bisa dengan mudah menggiring pikirannya. Saat ikatannya dibuka, tiba-tiba Jung-min langsung menyerangnya dengan pecahan beling tadi dan mengajak Soyun kabur dari sana. Ternyata ia hanyalah akting alias berpura-pura terkena serangan jantung. Hampir saja bisa lolos, tetapi sayang sekali mereka malah terhalang sebuah gerbang. Lalu Byul muncul dengan membawa senapan. Di saat bersamaan, Dong-hun yang kembali membuat perhatian Byul teralihkan. Jung-min pun berusaha menyerangnya hingga membuat senapan itu terjatuh. Kemudian diambil oleh Soyun dan ditembakkan ke arah Byul. Kedua sandera ini memutuskan kabur melewati hutan. Mereka pun berpencar di mana Jung-min hendak mengelabui para penculik. Namun di luar dugaan, Dong-hun malah menemukan Soyun. Sementara Jung-min tersudut oleh Yong-tae di pinggir jurang, lalu ia ditembak dan terjatuh. Di sisi lain, Choi mendapati kartu OTP-nya tidak sesuai. Dan sial untuknya, ia kepergok oleh Detektif Yuna yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar swalayan.
Ia pun sempat tersudut, tetapi Yongrok datang menolong sehingga terjadilah aksi pengejaran. Seakan yakin bisa lolos, Yongrok terus memacu mobilnya dengan kencang sampai menabrak sebuah toko. Di sini Yongrok berhasil diamankan, tetapi tak lama kemudian Choi melemparkan sebuah peledak dan ia berhasil kabur. Setelah tertangkap, Yongrok terang-terangan mengatakan kalau telah menculik Jungmin dan entah apa maksudnya. Sementara itu Jungmin mulai sadar. Walau tembakan tadi meleset, namun kakinya tertancap kayu. Mengetahui kalau ada orang yang tinggal di bawah sana, ia menghampirinya untuk meminjam telepon. Sayang sekali, telepon itu sedang tidak berfungsi. Lebih parahnya, Dong-hun datang menyusul ke sana lalu memukul si kakek sampai tumbang. Seketika kasus penculikan Jungmin disorot media sehingga menimbulkan kegegeran. Yongrok yang berhasil ditangkap malah menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Sehingga ia tidak bisa memberikan informasi apapun. Di tempat lain, Choi sudah mengganti bajunya dan kembali menelpon Dong-hun untuk disambungkan kepada Jungmin. Sementara Dong-hun masih fokus dengan keadaan Bill yang terluka parah akibat tembakan tadi. Sempat ia meminta sedikit uang agar bisa membawa Bill ke rumah sakit, tetapi Choi tidak peduli. 씨발 것들이 새별을 쐈다고요. 그래서? Alhasil Dong-hun marah besar karena selama mereka bekerja sama ia belum mendapatkan jatahnya. Mereka pun saling memaki serta mengancam satu sama lain. 10시까지 안 오면 여기 있는 새끼들 다 죽이고. Di waktu yang sama, Yongtae sedang membaca berita mengenai kasus penculikan Jungmin. Jungmin pun menakut-nakutinya dengan hukuman sangat berat apabila mereka tertangkap. Karena Yongtae mempunyai sedikit keterbelakangan, ucapan itu membuatnya sangat gelisah. Entah apa yang dipikirkan Choi, ia secara terang-terangan berjalan di keramaian. Polisi pun dengan mudah mengetahui keberadaannya dan hendak menangkapnya. Tapi di luar dugaan, Choi malah lebih dulu mendatangi kantor polisi. Ia menyerahkan diri supaya bisa mendapatkan keringanan di dalam penjara. 감형 20년, 영치금 매달 300씩 내 조건입니다. Awalnya seorang polisi di sana menolak permintaan konyol tersebut, tetapi Choi berjanji bahwa ia akan menunjukkan lokasi korban penculikan serta memastikan semuanya masih hidup. Akhirnya polisi akan menuju suatu tempat sesuai arahan Choi. Sedangkan detektif Yuna melihat seorang kakek tua aneh di depan kantor polisi. Ini adalah kakek di tengah hutan tadi. Rekan Yuna mengatakan kalau si kakek memang kurang waras. Tetapi perhatian Yuna tertuju pada sepatu si kakek, di mana sepatu itu sama persis dengan yang pernah digunakan oleh Jungmin. Dong-hun kini merasa sangat murka karena Bill telah meninggal. Ia pun akan menguburkan mayatnya di suatu tempat, namun sebelum itu ia hendak membunuh Jungmin serta Soyun. Lantas Yongtae menahannya, sehingga Dong-hun menghajarnya karena mengira Yongtae telah berpihak kepada Jungmin. Ketika Jungmin akan ditembak, sempat terjadi adegan dramatis. 그럼 여기도 금방. 살려주세요. 난 개새끼입니다. Lalu tiba-tiba Yongtae kembali sambil memukul kepala Dong-hun sampai tumbang. Jungmin berhasil menghasut Yongtae untuk berpihak kepadanya, di mana ia berjanji akan membantu Yongtae apabila ditangkap polisi supaya mendapatkan keringanan hukuman. Tapi saat mereka akan keluar, Dong-hun kembali terbangun dan menembak Yongtae. Saat kedua sandera ini tersudut, samar-samar terdengar suara ketukan pintu. Tapi itu bukanlah rombongan polisi, karena Choi membawa rombongan polisi ke sebuah gudang, di mana di dalamnya terdapat jebakan bom yang sebelumnya dipasang oleh para penculik. Seketika bom itu meledak, dan Choi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sedangkan yang tadi mengetuk pintu adalah Yuna. Ia bisa sampai di sini karena arahan dari si kakek tua tadi.
Sempat ia mencoba menyelamatkan para sandera, namun Dong-hun berhasil membawa Jung-min kabur. Saat hendak pergi menggunakan mobil, Choi sudah menunggu di depan dan langsung menembak Dong-hun. Ketika Jung-min juga akan ditembak, ia pun refleks menabraknya. Namun, Choi masih bisa bangun dan terlibat baku hantam dengan detektif Yuna serta rekannya. Saat kedua detektif ini mulai kewalahan, Jung-min datang membantu. Ia pun bertarung seperti kesetanan, hingga akhirnya ia mencekik Choi sampai tewas, lalu tak lama kemudian polisi berdatangan. Singkatnya, kedua korban penculikan ini bisa diselamatkan. Kemampuan Jung-min dalam berakting beberapa kali mampu mengecoh para penculik yang membuat mereka bisa selamat. 2 tahun kemudian, Jung-min datang ke sebuah syuting film yang dibuat berdasarkan kasus penculikannya. Ia pun sempat melihat pemeran penculiknya seakan-akan itu adalah Choi. Namun itu hanyalah trauma dari masa lalunya. Possibility to know if I can bleed.